Sebagai langit-langit dunia bertahan hidup, peserta versi Denmark yang tinggal sendirian di padang gurun juga tidak boleh dianggap remeh. Di hadapan tantangan gizi yang kurang dan lingkungan yang keras, para peserta benar-benar mengalami kesulitan ekstrim. Para pemain kuat telah memasang ubin di perkemahan mereka. Tinggal di rumah mewah yang hangat dan nyaman di padang gurun. Mendapatkan protein jauh lebih mudah. Malah, kombinasi pemain yang ada di lapangan. Pada dasarnya mereka tidak bisa makan kenyang selama 3 hingga 4 hari. Untuk bertahan hidup, mereka harus menderita kelaparan. Bertahan hingga akhir untuk memenangkan $500.000. Waktunya sudah mencapai hari ke-15. Hanya tersisa 4 tim di lapangan. Pasangan sahabat ini langsung mengecek berat badan saat bangun pagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan, mereka sudah setengah bulan tanpa asupan protein. Ukuran tubuh mereka juga mengecil 1 lingkaran penuh dari saat pertama kali datang. Karena tidak bisa menangkap makanan. Keduanya akhirnya mengeluarkan bekal pribadi yang dibawa saat mendaki. Jika tidak memakan ini, mereka pasti akan mati kelaparan. Namun yang paling penting sekarang adalah menangkap ikan. Setelah berpikir sejenak, mereka memutuskan untuk membuat rakit. Hanya dengan begitu mereka bisa pergi ke area perairan dalam untuk memasang jaring. Harus diketahui bahwa peserta sebelumnya umumnya mengandalkan ini untuk mendapatkan ikan. Oleh karena itu, mereka memiliki keyakinan yang besar terhadap ini. Mereka melepas kain tahan air dari tempat perlindungan lama, mengisi dalamnya dengan tumpukan ranting yang sudah dikumpulkan. Kemudian langsung membungkusnya bersama-sama. Dengan begitu, rakit sederhana dan cepat siap digunakan. Untuk mengetahui hasilnya, mereka harus mencoba sendiri di air, agar tidak terbawa terlalu jauh dan sulit untuk kembali. Sebelum berangkat, mereka harus mengikatkan tali pada tubuh mereka. Sayangnya, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk saat itu. Permukaan danau menjadi bergelombang dengan angin kencang yang mendera. Setelah susah payah naik ke rakit, akhirnya tidak bisa maju sama sekali. Setelah mencoba berulang kali, perjalanan pertama mereka berdua. Akhirnya, pelayaran berakhir dengan kegagalan. Hal ini membuat mereka kesal. Setelah kembali ke perkemahan, mereka sedikit memulihkan semangat. Mereka memutuskan untuk mencoba lagi saat cuaca cerah. Mereka mendatangi pasangan ayah dan anak ini. Hari ini mereka datang untuk memeriksa jaring-jaring seperti biasa. Yang mengejutkan adalah dari awal hingga sekarang. Sekarang keduanya tidak punya waktu luang. Meskipun kali ini hanya mendapat 2 ikan kecil. Namun, ini jauh lebih baik daripada kelaparan setiap hari. Setelah kembali ke perkemahan, mereka tidak terburu-buru memasak. Mereka ingin memasang jaring lainnya. Karena melihat situasi, diperkirakan sulit mendapatkan ikan. Akan semakin sulit untuk mendapatkannya. Di lingkungan hampir 0 derajat Celcius, Cap membuka baju hingga telanjang. Kemudian, dia membawa jaring dan turun ke air untuk memasangnya. Meskipun usianya tidak muda, ayah itu sangat cepat dalam bertindak. Keahlian matematika yang cepat. Dia segera berlari ke daratan. Hindari hipotermia dengan menjaga suhu tubuh. Tanpa ragu, dia langsung kembali ke perkemahan untuk membuat api. Saat malam tiba, keduanya duduk di depan perapian menikmati hidangan lezat. Sambil makan ikan, mereka juga mengunyah buah beri. Mereka menjalani hari-hari kecil dengan penuh kebahagiaan. Hari ke-16 tiba. Kombinasi teman baik di sini cukup sukses. Saat memeriksa jaring pagi-pagi, mereka berhasil menangkap 3 trout kecil yang langka. Keberuntungan seperti ini jarang terjadi. Namun, saat mereka kembali ke perkemahan, mereka baru sadar. Sayangnya, di tengah jalan mereka kehilangan 1 ikan. Sungguh disayangkan. Mereka sudah kekurangan makanan. Kehilangan ikan membuat hidup mereka yang tidak berkecukupan semakin sulit. Katanya, warna bajunya sama dengan mobil baruku. Jika kamu juga ingin membeli mobil, kamu pasti harus mengunduh aplikasi DNG CHD terlebih dahulu. Periksa harga dasar terlebih dahulu sebelum membeli mobil. Sekarang masuk ke aplikasi DNG CHD dan masukkan kota serta tipe mobil. Langsung dapatkan harga transaksi yang sebenarnya di daerah setempat. Di aplikasi DNG CHD, kamu juga bisa melihat pengalaman pengguna mobil yang berbeda. Sangat berguna untuk membeli, memilih, dan menggunakan mobil. Teman-teman yang ingin membeli mobil, segera unduh di pojok kiri bawah. Catherine yang tidak percaya itu masih ingin pergi ke tepi danau. Namun jelas situasi seperti ini 8 atau 9 dari 10 kali terjadi. Biasanya burung yang lewat yang mengambilnya. Mereka kembali ke perkemahan tanpa ingin membuang terlalu banyak energi. Makan siang hanya 2 ikan trout kecil. Jika tidak ada kejutan, besok pasti akan kelaparan lagi. Datang ke sisi pasangan ayah dan anak ini. Meskipun rumah mewah mereka sudah yang terbaik di lapangan. Namun Clark masih tidak puas dengan situasi saat ini. Berencana untuk memperkuat perkemahan lebih lanjut. Maka mulai mengumpulkan lumut bersama daging serat. Letakkan rapi di atas kain tahan air. Ini akan meningkatkan efek insulasi di dalam rumah. Namun ini akan menambah berat atap secara keseluruhan. Menghindari runtuhnya atap tiba-tiba di tengah malam. Maka Clark menggergaji 1 tiang penyangga lagi dari luar. Kemudian, dengan kerja sama Mick dan Sil, berhasil menopang seluruh atap. Harus diakui bahwa pria tua ini masih memiliki kekuatan. Setelah selesai, mereka pergi ke tepi danau untuk memeriksa jaring. Karena terlalu banyak batu di dasar air, menghindari merusak jaring dengan cara kasar, Mick hanya bisa menyelam di air dingin dan menusuk itu. Sayangnya, hari ini tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Ini bukan yang diharapkan oleh ayah dan anak perempuan itu. Setelah kembali ke perkemahan, baru menyadari, ternyata ada beberapa lubang besar di jaring. Tak heran beberapa hari ini tidak ada hasil tangkapan ikan. Sepertinya memperbaiki lubang-lubang ini akan membutuhkan banyak tenaga. Saatnya sudah memasuki hari ke-18. Pasangan sahabat ini seperti biasa memeriksa jaring pancing. Mungkin Tuhan kasihan melihat mereka kelaparan.
Mereka sudah sangat excited sebelum jaring ditarik ke darat. Tidak heran pasti ada ikan yang terjerat. Dengan tergesa-gesa mereka segera mengangkatnya ke darat. Ternyata ukuran ikan ini tidak kecil. Setelah kelaparan begitu lama, akhirnya bisa makan daging. Tidak berlebihan untuk mengatakan, ini adalah ikan pertama yang mereka tangkap sejak 18 hari lalu. Langsung diproses secara sederhana di tepi pantai. Begitu kembali ke perkemahan, langsung memulai memasak dengan api besar. Daging ikan saat itu seperti pesta makan lezat. Setiap suap adalah kenikmatan mewah. Belum 2 menit, mereka sudah habis makan. Terlihat jelas mereka sangat kelaparan setelah begitu banyak hari. Pindah ke sisi 2 serigala Yula. Pagi hari mereka menikmati matahari terbit yang indah. Dengan rasa antusias yang sangat besar, dia datang untuk memeriksa jaring-jaring. Namun semakin tinggi harapannya, semakin besar kekecewaannya. Di jaring-jaring itu, tidak ada satu helai rambut ikan pun. Saat kembali, dia melihat rusa tua di atas gunung dari kejauhan. Dia berpikir, bagus sekali jika bisa menangkap seekor rusa itu. Setelah kembali ke perkemahan, Yula tidak berdiam diri. Melainkan berencana untuk memperbaiki topi yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Perlu diperhatikan bahwa sejak tiba di sini, Yula telah menemukan berbagai macam barang-barang aneh dan unik. Tentu saja topi ini tidak terkecuali. Bagi Yula, merombak barang yang ditemukan memberikan perasaan pencapaian yang besar. Dia memotong bagian tepi topi dengan pisau kecil. Dengan begitu, saat dipakai, topi itu memberikan sensasi yang unik. Yang penting adalah memberikan efek pemanasan pada kepala. Saat tiba di tempat teman-teman, awalnya dia pikir teman-temannya baik-baik saja beberapa hari ini. Namun tak disangka, seiring berjalannya waktu, sikap kedua teman itu berubah. Setiap hari mengalami 3 hari tanpa makan 9 kali. Siapapun tidak akan tahan jika menggantikan hidup mereka. Akhirnya, setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk menelepon untuk mundur dari perlombaan. Bersamaan dengan kedatangan cepat sebuah kapal pesiar. Selain Katie yang terus mengeluh di samping. Sebenarnya, yang paling disayangkan adalah teman baik mereka, Catherine. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bertahan selama 10 hari tanpa masalah. Tidak ada masalah selama lebih dari 10 hari. Sayangnya, rekan tim mereka terlalu buruk dan mereka malu untuk mengatakannya. Keduanya hanya bisa kembali ke rumah dengan jujur. Akhirnya, mereka menyelesaikan pakaiannya. Mereka keluar dari perlombaan dengan sangat menyesal. Saat ini, hanya tersisa 3 tim peserta di lapangan. Mereka mendekati pasangan ayah dan anak ini. Ketika orang lain masih berusaha mencari makanan, mereka sudah mulai membangun lantai batu di perkemahan. Bagi Clark, fungsionalitas dan estetika harus tercermin. Setiap batu harus diukur dengan teliti. Akhirnya, semuanya memakan waktu 2,5 jam. Akhirnya, villa mereka ditingkatkan lagi. Sesuai dengan kemajuan saat ini. Sekarang hanya pintu perkemahan yang belum terpasang. Clark langsung mulai tanpa ragu. Langsung mulai memotong kayu. Sementara itu, teman sebelahnya terus menabur lumut di dinding. Pertama, ukur ukuran pintu dengan kerangka yang sudah disiapkan. Kemudian tutupi dengan cabang pohon. Segera pasang dan lihat hasilnya. Agar pintu besar tidak bocor angin. Mereka juga melapisi dengan kain tahan air. Setelah selesai dengan ini, masih ada yang harus dilakukan. Keduanya kembali ke tepi danau untuk makan. Dengan sumber daya ikan yang melimpah di daerah ini. Kali ini, mereka mendapatkan 7 ikan trout. Keberuntungan dan keterampilan mereka sungguh luar biasa. Masih menggunakan metode lama untuk merokok di ruang asap. Hanya setelah setengah jam, ikan asap yang lezat sudah matang. Rasanya dan teksturnya sungguh luar biasa. Kandungan proteinnya mungkin lebih tinggi dari daging sapi. Saat malam tiba, tim produksi kembali memberitahu bahwa akan ada cuaca buruk malam ini. Sehingga para peserta pada dasarnya berlindung di tempat perlindungan untuk istirahat. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Yura bahkan dengan sengaja meninggikan tempat tidurnya sebanyak 10 cm. Meskipun dia sendirian. Namun dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, seorang ayah dan anak perempuan. Mereka santai bermain game. Berada di tengah hutan belantara. Tanpa ponsel dan komputer. Saling menemani adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu. Seiring berjalannya waktu hingga hari ke-19. Karena cuaca belum membaik. Melihat permukaan danau yang bergelombang di depan mata. Awalnya Yura berencana untuk memancing di air. Namun saat ini dia mengurungkan niat tersebut. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk pergi ke gunung dan mengumpulkan blueberry. Dia merunduk di tanah dan memetik blueberry sepanjang pagi. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan 3 panci penuh vitamin. Seiring dengan perubahan cuaca yang semakin dingin, buah beri dapat disimpan untuk dimakan di musim dingin. Sedikit mengisi kembali energi. Dia segera memperkuat atap tempat perlindungan. Luar juga harus dibungkus dengan kain tahan air. Sampai di sisi pasangan sahabat. Karena terluka lutut saat memulai perjalanan. Beberapa hari ini kaki Sena terus sakit dan tidak bisa berhenti. Ini menyebabkan keduanya pada dasarnya hanya bisa berbaring di perkemahan untuk istirahat. Takut kondisi memburuk memengaruhi perlombaan. Sena menelepon tim penyelamat untuk kedua kalinya. Dokter segera tiba setelah menerima pemberitahuan. Setelah melakukan diagnosis, saran yang diajukan adalah untuk menghentikan perlombaan dan pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Akhirnya setelah pertempuran batin, Sena memutuskan untuk tetap bertahan beberapa hari lagi untuk melihat perkembangan. Datang ke sini di Ura. Memeriksa jaring sebelum cuaca hari ini memburuk. Beruntungnya, berhasil menangkap seekor trout kecil. Sayangnya, hanya untuk kehilangan hasil tangkapan begitu cepat. Ikan yang baru saja ditangkap segera menghilang. Ini benar-benar di luar dugaan.
Apakah mungkin ada pencuri yang mencuri di bawah hidung kita? Setelah mencari-cari, akhirnya tidak berhasil menemukan. Yura yakin elang yang mengambilnya. Makanan satu-satunya hilang begitu saja. Sepertinya sulit untuk tidak kelaparan malam ini. Saat ini pertandingan semakin memanas. Siapakah yang akan menjadi juara terakhir dari 3 tim tersisa? Mari kita tunggu dan lihat.